warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyika Ulfa Hasanah dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4. Saya Rini Maria dari kelompok 4. Nama saya Raswati dari kelompok 4. Saya Rismanto dari kelompok 4. Mempresentasikan mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi. CV Samuan Transindo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan atau renta mobil. Berdiri pada tanggal 2 September 2019, perusahaan ini adalah perusahaan yang mempunyai semangat kerja dan disiplin yang tinggi demi memberikan pelayanan dan kepuasan bagi kliennya. Karena visi misi kami adalah kerja semangat, berdisiplin, dan berdedikasi tinggi. Meskipun perusahaan ini dalam aspek legalitas perusahaannya tercatat baru, namun sumber daya manusianya adalah tenaga-tenaga yang berpengalaman, disiplin, dan berdedikasi tinggi. Karena sesungguhnya perusahaan CV Samuan Transindo adalah anak cabang dari perusahaan PT Samuan Wijaya yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang infrastruktur. Seiring dengan perkembangan teknologi di wilayah dan bidang usaha yang dijalankan, maka CV Samuan Transindo sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan mobil, di mana tenaga-tenaga ahli yang bergabung di perusahaan ini adalah tenaga ahli yang berpengalaman. Struktur organisasi dan fungsi. Sebuah sistem dalam perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada suatu koordinasi dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, dibuatlah struktur organisasi dan fungsi di CV Samuan Transindo sebagai berikut. Direktur utama adalah Wawan Ismawan, divisi lapangannya adalah Guna Renando, manajer umum Jainal Arifin, driver ada Fauzi, Arya, Angga, Teguh, dan Faisal. Dan akunting adalah Arsyika Ulfa. Prosedur bisnis sistem berjalan di CV Samuan Transindo adalah sesuai dengan ruang lingkup dalam penyusunan makalah ini, penulis akan menguraikan secara umum tentang bagaimana prosedur sistem berjalan yang diikuti. Proses sewa mobil. Perusahaan CV Samuan Transindo menyediakan sewa atau renta mobil untuk kebutuhan customer yang menyewa. Proses awal customer memberitahu akan menyewa mobil untuk beberapa waktu atau kontrak. Proses berawal dari nego harga, jenis mobil, dan cara pembayarannya antara customer dan divisi lapangan. Kemudian penandatanganan kontrak kerja atau customer dan perusahaan CV Samuan Transindo. Tanda tangan kontrak terjadi apabila customer sesuai dengan nego yang dia dapat. Customer juga dapat membatalkan sewa jika nego tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah setuju, customer memberikan jadwal untuk mulai bekerja dan perusahaan CV Samuan Transindo akan memberikan supir sekaligus mobil yang dipesan serta surat jalan untuk laporan perjalanan supir. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh customer dengan mobil rentalnya akan dicatat dengan surat jalan. Customer akan menandatangani kegiatannya selama 1 bulan di surat jalan. Semua kegiatan akan dibuatkan laporannya untuk diserahkan kepada pimpinan. Proses laporannya, setelah 1 bulan melakukan perjalanan, sopir menyerahkan laporan berupa berkas, yaitu surat jalan, tollgate, dan perjalanan luar kota untuk dibuatkan tagihan kepada customer. Dan customer akan mengembalikan sewa mobil tersebut, kemudian akan dibuatkan tagihan atau invoice oleh bagian keuangan dan bagian pencatatan atau accounting untuk mendapatkan info pembayaran. Di sini ada activity diagram customer, divisi lapangan, akunting, dan pimpinan. Pertama, customernya melakukan sewa mobil, melihat harga, kemudian melakukan negosiasi dengan divisi lapangan, memberitahukan bahwa akan menyewa, kemudian divisi lapangan akan membuat kontrak kerja jika customer setuju dengan harga dan lain-lainnya. Kemudian divisi lapangan akan memberikan kontrak kerja dilakukan oleh customer, yaitu menerima dan mendatangani kontrak kerja, kemudian menerima kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh customer, yaitu divisi lapangan. Divisi lapangan juga menyiapkan mobil dan driver serta memberikan surat jalan. Kemudian customer menerima mobil dan driver serta surat jalan. Kemudian customer juga mengembalikan mobil dan driver serta surat jalan yang sudah ditandatangani. Divisi lapangan menerima mobil dan driver serta surat jalan yang sudah ditandatangani.
Kegiatan tersebut akan dilakukan jika mobil sudah selesai dipakai. Kemudian, divisi lapangan menyerahkan surat jalan dan bukti operasional seperti struk, etol, dan struk parkir jika ada kepada akunting. Dan akunting menerima berkas-berkas, kemudian membuat dan menyerahkan tagihan invoice. Kemudian, akunting akan mengirimkan invoice kepada customer dan customer akan menerima invoice tersebut. Kemudian customer akan melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti transfer kepada akunting. Akunting akan menerima pembayaran dan bukti transfer. Kemudian akunting membuat laporan dan diberikan kepada pimpinan untuk dijadikan laporan pemakaian. Di sini ada dokumen masukan, yaitu surat jalan, nama dokumen surat jalan yang sudah ditandatangan, fungsi operasionalnya untuk sebagai bukti kegiatan operasional, sumbernya customer, tujuannya divisi lapangan, media kertas, jumlahnya 2 rangkap, frekuensinya setiap melakukan kegiatan operasional, kemudian ada struk etol dan struk parkir. Nama dokumennya struk etol atau struk parkir, fungsinya sebagai bukti kegiatan operasional, sumbernya dari driver, tujuannya untuk divisi lapangan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya untuk setiap melakukan kegiatan operasional. Bentuknya yaitu bentuk di sini hard copy-nya. Hard copy-nya nanti di akhir akan ditunjukkan ya. Terus ada bukti transfer. Sebagai bukti telah melakukan pembayaran, sumbernya dari customer, tujuannya akunting, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya digunakan setiap ada tagihan atau invoice. Terus selain ada dokumen masukan, pasti ada dokumen keluaran. Di sini ada surat jalan, surat negosiasi, surat kontrak kerja, dan invoice. Kemudian ada permasalahan pokok dalam CV Samuan Transindo, yaitu dari semua prosedur berjalan pada pengelolaan persediaan pada CV Samuan Transindo terdapat beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah proses pencatatan kegiatan operasional menggunakan surat jalan. Jika surat jalan hilang, maka kegiatan operasional tidak tercatat sepenuhnya. Terjadi penumpukan dokumen pada setiap proses seperti surat jalan, struk etol, struk bensin, kopi invoice, dan lain-lain, kurangnya kontrol terhadap penyewaan di lapangan. Kemudian pemecahannya yaitu dari pokok pembahasan permasalahan di atas, maka penulis memberikan usulan pemecahan masalah pada CV Samuan Transindo dalam meningkatkan efektivitas sistem aliran dan kebutuhan perusahaan dengan membuat usulan pembuatan sistem dengan konsep penyewaan mobil berbasis web. Analisis kebutuhan software di CV Samuan Transindo yang pertama adalah use case diagram. Bagian divisi lapangan, melakukan login, kemudian mengelola data pegawai, mengelola data mobil, mengelola data transaksi penyewaan, mengelola laporan data pegawai, mengelola laporan data mobil, dan yang terakhir mengelola laporan data transaksi penyewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Komponen tersebut kemudian menjelaskan komunikasi antara aktor dengan sistem yang ada. Dengan demikian, use case dapat dipresentasikan dengan urutan yang sederhana dan akan mudah dipahami oleh para konsumen. Manfaat dari use case sendiri adalah untuk memudahkan komunikasi dengan menggunakan domain expert dan juga end user, memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau juga kebutuhan sebuah sistem. Use case diagram mempunyai 3 komponen, yaitu sistem, aktor, dan use case. Sistem menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakan dan fitur-fitur yang harus disediakan. Aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Use case adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem. Dengan demikian, antara konsumen dan juga pengguna dapat
menggunakan sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang tengah dibangun. Berikut adalah use case diagram sistem usulan atau login. Skenario use case login. Use case name login. Requirements bagian divisi lapangan melakukan login. Goal admin dapat login. Precondition admin telah login ke sistem rental mobil. Post condition admin login dan memulai. Failed condition tidak dapat login. Primary account divisi lapangan. Main flow atau basic path divisi lapangan memilih login. Sistem menampilkan login, divisi lapangan menginput username dan password. Sistem akan menampilkan data master, data transaksi, dan laporan. Alternative flow atau invariant mode, divisi lapangan dapat memilih data master, data transaksi, dan data laporan. Divisi lapangan dapat memilih keluar atau logout. Berikut adalah use case halaman pembina. Skenario use case halaman pembina. Use case name halaman pembina. Requirements bagian divisi lapangan telah melakukan login. Goal admin dapat mengolah data master, data transaksi, dan data laporan. Precondition admin telah login ke sistem rental mobil. Post condition admin dapat mengolah data master, data transaksi, dan data laporan. Failed and condition tidak dapat mengolah data master, data transaksi, dan data laporan. Primary actor divisi lapangan. Main flow atau basic path divisi lapangan melakukan login. Sistem menampilkan data master, data transaksi, dan data pesanan. Alternative flow atau invariant mode divisi lapangan dapat mengelola data master, data transaksi, dan data laporan. Divisi lapangan dapat memilih keluar atau logout. Selanjutnya adalah use case diagram data pegawai. Skenario use case data pegawai. Use case name data pegawai. Requirements bagian divisi lapangan mengelola data pegawai. Goal admin dapat menambah, menyimpan, mengedit, menghapus data pegawai. Preconditions admin dapat login ke sistem rental mobil. Post conditions data pegawai tersimpan, terupdate, dan terhapus. Failed and condition gagal menyimpan, mengupdate, menghapus. Primary actors divisi lapangan. Main flow atau basic text divisi lapangan memilih tambah. Sistem menampilkan kode pegawai. Divisi lapangan menginput kode pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, nomor HP, alamat. Divisi lapangan memilih simpan. Sistem akan menyimpan data pegawai. Selanjutnya adalah use case diagram data mobil. Skenario use case data mobil. Use case name data mobil. Requirements bagian divisi lapangan mengolah data mobil. Goal admin dapat menambah, menyimpan, mengedit, menghapus data pegawai. Preconditions admin telah login ke sistem rental mobil. Post condition data mobil tersimpan, terupdate, terhapus. Failed and condition data menyimpan, menghapus. Failed and condition gagal menyimpan, mengupdate, dan menghapus. Primary actors divisi lapangan. Main flow atau basic text divisi lapangan memilih tambah. Sistem menampilkan form mobil. Divisi lapangan menginput nomor polisi, nama mobil, jenis mobil, warna, dan harga sewa. Divisi lapangan memilih simpan. Sistem akan menyimpan data mobil. Selanjutnya adalah use case diagram data transaksi penyewaan. Skenario use case data transaksi penyewaan. Use case name data transaksi penyewaan. Requirements bagian divisi lapangan mengelola data transaksi penyewaan. Goal admin dapat menambah, menyimpan, mengedit, dan menghapus data penyewaan. Preconditions admin telah login ke sistem rental mobil. Post condition data transaksi penyewaan tersimpan, terupdate, dan terhapus. Failed and condition gagal menyimpan, mengupdate, dan menghapus. Primary actors divisi lapangan. Main flow atau basic path divisi lapangan memilih tambah. Sistem menampilkan form transaksi penyewaan. Divisi lapangan menginput nomor sewa, tanggal sewa, kode pegawai, nama penyewa, kode mobil, dan lama sewa. Divisi lapangan memilih simpan. Sistem akan menyimpan data transaksi penyewaan. Divisi lapangan menyimpan form data transaksi penyewaan. Selanjutnya adalah use case diagram laporan data pegawai. Skenario use case laporan data pegawai. Use case name laporan data pegawai.
Requirements, bagian divisi lapangan mengelola laporan data pegawai. Goal, admin dapat melihat laporan data pegawai. Preconditions, admin telah login ke sistem rental mobil. Post condition, data laporan pegawai ditampilkan. Failed and condition, gagal menampilkan laporan data pegawai. Primary records, divisi lapangan. Main flow atau basic page, divisi lapangan membeli laporan data pegawai. Sistem menampilkan form laporan data pegawai. Alternative flow atau invariant, divisi lapangan dapat keluar dari sistem laporan data pegawai. Berikut adalah use case diagram laporan data mobil. Skenario use case laporan data mobil. Use case name laporan data mobil. Requirements, bagian divisi lapangan mengelola laporan data mobil. Goal, admin dapat melihat laporan data mobil. Preconditions, admin telah login ke sistem rental mobil. Post conditions, laporan data mobil ditampilkan. Failed and condition, gagal menampilkan laporan data mobil. Primary records, divisi lapangan. Main flow atau basic page, divisi lapangan membeli laporan data mobil. Sistem menampilkan form laporan data mobil. Alternative flow atau invariant, divisi lapangan dapat keluar dari laporan data mobil. Berikut adalah use case diagram laporan data penyewaan. Skenario use case laporan data penyewaan. Use case name laporan data penyewaan. Requirements, bagian divisi lapangan mengelola laporan data penyewaan. Goal, admin dapat melihat laporan data penyewaan. Preconditions, admin telah login ke sistem rental mobil. Post conditions, data laporan penyewaan ditampilkan. Failed and condition, gagal menampilkan laporan data penyewaan. Primary records, divisi lapangan. Main flow atau basic page, divisi lapangan membeli laporan data penyewaan. Sistem menampilkan form laporan data penyewaan. Alternative flow atau invariant, divisi lapangan dapat keluar dari laporan data penyewaan. Selanjutnya, activity diagram login, yaitu terdapat divisi lapangan dan sistem rental mobil. Divisi lapangan melakukan login sistem dengan memasukkan username dan password, lalu login. Apabila username dan password yang dimasukkan tidak valid, maka akan tampil username dan password salah. Dan apabila password yang dimasukkan valid, maka sistem rental mobil akan masuk ke halaman utama dan selesai. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram halaman pengguna, yaitu terdapat divisi lapangan dan sistem rental mobil. Divisi lapangan akan login sistem, lalu sistem rental mobil akan menampilkan halaman pengguna untuk mengelola menu master, mengelola menu transaksi, dan mengelola menu laporan. Jika divisi lapangan akan melakukan transaksi, maka akan tampil menu untuk mengelola transaksi. Jika telah selesai, lalu keluar. Kemudian activity diagram data pegawai, yaitu terdapat divisi lapangan dan sistem rental mobil. Divisi lapangan akan memilih menu data pegawai, lalu sistem rental mobil akan menampilkan form data pegawai. Di form data pegawai ini, divisi lapangan bisa menambahkan data pegawai, mengedit data pegawai, dan menghapus data pegawai. Apabila divisi lapangan ingin merubah data, maka pilih tombol simpan, dan apabila divisi lapangan tidak jadi merubah data, maka pilih tombol batal. Jika telah selesai, lalu keluar. Untuk activity diagram data mobil, prosesnya sama dengan activity diagram data pegawai. Dan di sini terdapat gambar untuk activity diagram data mobil. Selanjutnya, activity diagram transaksi. Divisi lapangan memilih menu penyewaan, lalu sistem rental mobil akan menampilkan form transaksi penyewaan, di mana terdapat menu untuk menambahkan dan menghapus menu transaksi. Jika divisi lapangan ingin melakukan transaksi, maka pilih tambah, lalu mendapatkan transaksi, dan apabila data telah sesuai, maka pilih tombol simpan dan keluar, dan pilih tombol batal apabila transaksi tidak jadi dilakukan. Lalu activity diagram laporan data pegawai. Divisi lapangan memilih menu laporan data pegawai, lalu sistem rental mobil akan menampilkan form data pegawai dan selesai. Untuk activity diagram laporan data mobil, prosesnya sama dengan activity diagram laporan data pegawai, dan di sini terdapat gambar untuk activity diagram laporan data mobil.
Untuk proses activity diagram laporan data penyewaan, sama halnya dengan proses pada activity diagram laporan data mobil dan activity diagram laporan data pegawai. Berikut gambar untuk activity diagram laporan data penyewaan. Selanjutnya, Entity Relation Diagram atau ERD. Pada master data detail sewa, terdapat penyewa, mobil, nomor sewa, dan pegawai. Pada master data pegawai, terdapat nama pegawai, kode pegawai, nomor telepon, alamat, dan jenis kelamin. Untuk transaksi penyewaan, terdapat kode mobil, tanggal sewa, lama sewa, kode pegawai, nomor sewa, dan nama penyewa. Untuk transaksi penyewa, terdapat nama penyewa, alamat, dan nomor telepon. Dan yang terakhir, untuk master data mobil terdapat nomor polisi, nama mobil, jenis transmisi, warna, dan harga sewa. Selanjutnya, Logical Record Structure atau LRS. Untuk foreign key kode pegawai terdapat kode pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Untuk foreign key nama penyewa, terdapat nama penyewa, alamat, dan nomor telepon. Untuk foreign key nomor sewa, terdapat nomor sewa, nama penyewa, jenis mobil, dan nama pegawai. Untuk foreign key kode mobil, terdapat nomor polisi, nama mobil, jenis transaksi, jenis transmisi, warna, dan harga sewa. Selanjutnya, kelas diagram. Pegawai akan melayani customer dan mencatat transaksi penyewaan, dan pegawai akan mengeluarkan detail sewa. Lalu penyewa harus mengisi form penyewaan dengan melampirkan nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu penyewa akan memilih mobil, berapa lama sewa mobil, dan akan tampil harga sewa mobil. Harga sewa mobil tergantung berapa lama customer akan menyewa mobil. Lalu pegawai akan melakukan pencarian mobil. Setelah selesai, pegawai akan memberikan STNK dan surat jalan kepada penyewa. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam ataupun di sekitar aplikasi, yaitu penggunaan display atau proses yang berkaitan lainnya. Diagram sequence yang diusulkan untuk masing-masing bagian dari sistem yang diusulkan akan digambarkan berikut ini. Divisi laporan melakukan login sistem rental mobil dengan mengisi username dan password, lalu akan tampil halaman utama dan pegawai bisa menambahkan data, mengedit, dan menghapus data. Di sini terdapat gambar diagram daftar mobil, di mana pegawai harus melakukan login dengan mengisi username dan password. Setelah itu, halaman akan tampil, lalu masuk ke halaman utama dan pegawai memilih daftar mobil. Pegawai bisa menambahkan data, mengedit, dan menghapus data mobil. Selanjutnya, sequence diagram penyewaan. Pegawai melakukan login sistem dengan memasukkan username dan password, lalu akan tampil halaman utama untuk memilih daftar mobil yang akan disewa. Halaman akan tampil. User bisa menambahkan mobil apa saja yang akan dipilih oleh penyewa. User interface atau menu utama. Pada halaman beranda ini, atau home, menampilkan data-data apa saja yang mau kita akses. Di menu master data, terdapat data pegawai dan daftar mobil. Lalu untuk di menu transaksi, terdapat penyewaan. Dan di menu laporan, terdapat lapor data karyawan, laporan data mobil, dan laporan data penyewa. Selanjutnya, ketika kita mengklik menu data pegawai, akan muncul tampilan sebagai berikut. User interface data pegawai. Pada halaman data-data pegawai ini, yang telah diinput, ketika ada data karyawan yang tidak sesuai, bisa kita edit atau kita hapus. Atau bisa juga kita menambahkan data pegawai dengan cara klik tambah data. Selanjutnya, kita ke menu daftar mobil. Nah, ini adalah tampilan data-data menu daftar mobil. Kemudian, kita ke menu transaksi.
transaksi penyewaan. Di halaman data penyewaan ini terdapat nomor sewa, tanggal sewa, kode karyawan, nama penyewa, kode mobil, dan lama sewa. Ketika kita sudah input, lalu kita klik insert, dan kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nomor sewa, tanggal sewa, lama sewa, dan iklan. Selanjutnya kita ke menu laporan data mobil. Di bawah ini terdapat laporan data mobil, nomor polisi, nama mobil, jenis transmisi, warna mobil, dan harga sewa. Lalu selanjutnya kita ke laporan data karyawan. User interface laporan data karyawan. Kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Deployment diagram. Salah satu model diagram dalam DML untuk menggambarkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang ada dalam suatu aplikasi atau perangkat lunak. Diagram ini juga memperlihatkan antara komponen-komponen yang ada. Komponen tersebut not. Ada beberapa hal yang sering digambarkan di dalam deployment diagram. Di antaranya adalah 1. Node digunakan untuk infrastruktur yang ada di dalam sebuah sistem. 2. Komponen digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen apa saja yang terdapat pada sebuah node. 3. Communicate digunakan untuk menghubungkan antar node atau komponen yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir, dependency digunakan untuk node atau komponen yang saling ketergantungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kode generation. Kode generation adalah sebuah program yang dibuat agar dapat menghasilkan instruksi atau kode program sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam ruang lingkup tertentu. Pengguna cukup melakukan pengaturan seperlunya dengan menekan tombol. Maka lahirlah sebuah program lengkap dan berfungsi sesuai dengan konfigurasi pengguna, tanpa harus melewati tahap mencari dan memperbaiki error. Berikut kode generation yang telah kami buat. Pengujian black box. Pengujian black box, pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Hasil pengujian black box form sewa. Nomor 1. Skenario pengujian. Apabila semua file atau data sewa tidak terisi, maka hasil yang diharapkan akan menolak akses dan memberikan validasi. Silakan isi semua data. Nomor 2. Apabila semua file atau data sewa terisi, maka sistem akan menerima akses dan menampilkan validasi. Data berhasil disimpan. Nomor 3. Apabila salah satu file atau data penggajian tidak terisi, maka sistem akan tetap menerima akses dan menampilkan output null pada salah satu file yang tidak diisi. Hasil pengujian black box form pegawai. Nomor 1. Apabila semua file pegawai terisi, maka sistem akan menerima dan melakukan validasi. Data berhasil disimpan.
Nomor 2, apabila semua file pegawai tidak terisi, maka sistem akan menolak dan menampilkan validasi silakan isi semua file. Nomor 3, apabila salah satu file pegawai tidak terisi, maka sistem tetap menerima akses dan menampilkan output null pada salah satu file yang tidak diisi. Hasil pengujian black box POM mobil. Nomor 1, apabila semua file mobil terisi, maka sistem akan menerima dan menampilkan validasi data berhasil disimpan. Nomor 2, apabila semua file mobil tidak terisi, maka sistem akan menolak dan menampilkan silakan isi semua file. Nomor 3, salah satu file mobil tidak terisi, maka sistem akan tetap menerima akses dan menampilkan output null pada salah satu file yang tidak terisi. Spesifikasi hardware dan software yang kami pakai, yang pertama yaitu sistem Windows 10 64 bit, prosesor Intel Core i3 8100 3,6 GHz, RAM 4 GB, hard disk 500 GB, monitor 14 in LED, keyboard HP SK 6533, printer Epson L3110, mouse standar. Kemudian untuk softwarenya, yang pertama bahasa script programming Java Server Page atau disebut juga Java Web. Yang kedua, web server X XAMPP versi 3.2.4. Software cetak data laporan NetBeans 8.1.